Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang materi perencanaan geowisata. Sebelum lanjut ke materi ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan geowisata. Di sini saya akan menjelaskan antara lain yang pertama, mengenal geowisata itu sendiri. Kemudian yang kedua, kriteria daya tarik wisata geologi. Kemudian yang ketiga, ada geowisata sebagai daya tarik wisata minat khusus. Kemudian yang keempat, ada prinsip-prinsip geowisata. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu peranan interpreter dalam geowisata. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenal geowisata. Geowisata adalah suatu kegiatan wisata alam yang berkelanjutan dengan fokus utama pada kenampakan geologis permukaan bumi, dalam rangka mendorong pemahaman akan lingkungan hidup dan budaya, apresiasi dan konservasi, serta kearifan lokal. Kemudian, geowisata di sini menawarkan konsep wisata alam yang menonjolkan keindahan, keunikan, kelangkaan, dan keajaiban suatu fenomena alam yang berkaitan erat dengan gejala-gejala geologi yang dijabarkan dalam bahasa populer atau sederhana. Kemudian, pariwisata di sini sendiri terjadi adanya fenomena ritual inversi. Nah, apa sih itu ritual inversi? Nah, ritual inversi adalah kecenderungan seseorang untuk mengunjungi tempat baru yang berbeda dari lingkungan atau tempat biasa mereka tinggal dalam waktu sementara. Nah, bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru atau sekedar melepas kepenatan mereka. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kriteria daya tarik wisata geologi. Perbedaan unsur alam, budaya, masyarakat, dan unsur binaan di setiap belahan bumi yang merangsang seseorang atau sekelompok orang untuk mewisatainya, kemudian dikembangkan untuk kepentingan kepariwisataan ini disebut dengan daya tarik wisata. Nah, lebih lanjut disebutkan bahwa daya tarik wisata terdiri dari tata alam, masyarakat, dan hasil binaan. Berdasarkan waktu pemanfaatannya, daya tarik wisata alam dalam kegiatan geowisata dapat dibagi menjadi dua. Antara lain, yang pertama, atraksi alam yang tidak bergerak. Nah, di sini dimaksudkan yaitu di mana wisatawan dapat secara langsung memanfaatkan tanpa harus menunggu. Contohnya, wisata pantai, gunung, bukit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, wisata alam yang bergerak, di mana wisatawan harus menunggu atau tidak langsung memanfaatkannya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan daya tarik wisata alam atau atraksi alam hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut. Antara lain, yang pertama, aspek informasi, kemudian yang kedua, aspek keanekaragaman, kemudian yang ketiga, keindahan dan keunikan, kemudian yang keempat, petualangan lintas alam, dan yang terakhir, tersedianya ekosistem yang alami. Nah, selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang geowisata sebagai daya tarik wisata minat khusus. Pada prinsipnya, pariwisata minat khusus mempunyai kaitan dengan
petualangan atau adventure. Wisatawan secara fisik dapat menguras tenaga dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan karena bentuk pariwisata ini banyak terdapat di daerah terpencil seperti kegiatan trekking, hiking, pendakian gunung, dan rafting di sungai. Kemudian ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan suatu bentuk wisata minat khusus, yaitu antara lain learning, yang kedua rewarding, yang ketiga enriching, kemudian yang terakhir adventuring. Nah, kemudian poin yang keempat, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip geowisata. Geowisata dapat dijadikan media bagi sosialisasi ilmu pengetahuan alam, pendidikan lingkungan, dan pelestarian alam. Dan pada akhirnya diharapkan akan terwujud pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Kemudian, prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan geowisata antara lain, yang pertama, berbasis geologi. Yang kedua, berkelanjutan. Yang ketiga, bersifat informasi geologi. Kemudian yang keempat, ada bermanfaat secara lokal. Dan yang terakhir, kepuasan pengunjung. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan peranan interpreter dalam pengelolaan geowisata. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam interpretasi atau memandu wisatawan. Antara lain, yang pertama, pemilikan informasi faktual yang memadai. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengungkap kebenaran melalui informasi-informasi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan informasi untuk menunjukkan keterkaitan antara objek yang sedang diinterpretasi dengan para pengunjung. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk membujuk agar pengunjung menjadi tertarik. Dan yang terakhir di sini yaitu menyampaikan penafsiran secara utuh. Nah, demikian tadi materi tentang perencanaan geowisata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa untuk kalian selalu ikuti video-video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.